Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Riki di sini. Materi kita hari ini merupakan prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip menggambar model. Proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model: yang pertama komposisi, yang kedua proporsi, yang ketiga keseimbangan, dan yang terakhir kesatuan. Prinsip-prinsip menggambar model yang pertama yaitu komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Beberapa contoh bentuk komposisi dapat dilihat pada pola yang disusun berikut ini. Yang pertama komposisi simetris, yang kedua komposisi asimetris, dan yang terakhir komposisi sentral. Yang pertama komposisi simetris. Komposisi simetris merupakan benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Berikut contoh komposisi simetris. Coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Pada gambar sebelah kiri terdapat dua objek gambar buah apel dan gambar sebelah kanan terdapat 4 objek buah pir. Pada gambar pertama, buah apel tersebut diletakkan pada posisi seimbang antara kanan dan kiri, dan juga bentuknya juga sama, maupun juga 4 objek buah pir tersebut, walaupun terdapat 4 objek buah tapi posisinya diletakkan seimbang kanan dan kiri. Bagaimana anak-anak? Penjelasan Pak Riki bisa dipahami apa belum? Pintar, yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua komposisi asimetris. Komposisi asimetris merupakan benda yang diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Sebagai contoh coba perhatikan gambar tersebut, terdapat dua objek yang pertama yaitu buah anggur, dan yang kedua yaitu gelas. Coba kita perhatikan sekali lagi, dua objek tersebut mempunyai bentuk yang tidak sama, tetapi tetap diletakkan pada posisi yang seimbang kanan maupun kiri. Dan yang terakhir komposisi sentral. Pada komposisi sentral pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Sebagai contoh coba kalian perhatikan gambar tersebut. Di gambar tersebut terdapat 5 objek gambar yang diatur sesuai proporsi seimbang, namun ada salah satu objek yang menonjol yaitu botol, yang diletakkan pada posisi tengah yang bertujuan sebagai pusat perhatian. Itulah yang dinamakan posisi sentral. Oke anak-anak, mari kita lanjut ke prinsip-prinsip menggambar model yang kedua. Prinsip-prinsip menggambar model yang kedua yaitu proporsi. Apa sih yang dimaksud dengan proporsi? Proporsi merupakan perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Selain itu, proporsi juga mengenai bagaimana ukuran suatu objek berhubungan dengan objek yang lainnya. Sebagai contoh coba kalian perhatikan pada gambar buah stroberi dan nanas tersebut. Apakah proporsi ukuran buah stroberi dengan proporsi buah nanas sama? Jawabannya tentu tidak. Bentuk buah stroberi cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan buah nanas. Itulah yang dinamakan proporsi. Oke, bisa dilanjut. Saya harap kalian mengerti. Lanjut ke prinsip-prinsip menggambar model yang ketiga. Prinsip-prinsip menggambar model yang ketiga yaitu keseimbangan. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan? Keseimbangan merupakan keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Misalnya, jika kita menggambar apel merah yang warnanya sangat kontras, maka seimbangkanlah dengan warna benda lainnya, supaya terdapat suatu perbedaan warna antara gambar buah apel dengan bentuk benda lainnya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke prinsip-prinsip gambar model yang keempat. Prinsip menggambar model yang keempat yaitu kesatuan.
kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kesatuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan terbelah atau terpisah. Berikut contoh gambar yang baik dan yang tidak memenuhi prinsip kesatuan gambar model. Coba perhatikan kedua pola gambar tersebut. Kedua gambar tersebut terdapat 5 objek bidang, dan apa yang membedakan pada kedua pola gambar tersebut? Benar, yang membedakan hanyalah susunan penataannya saja. Pada pola nomor 1 kenapa salah? Dikarenakan susunan atau pola pada gambar ke-1 tidak menghasilkan suatu kesatuan yang baik, sedangkan pada pola gambar yang kedua itu benar, dikarenakan susunan atau pola pada gambar kedua menghasilkan suatu kesatuan antar objek sehingga menghasilkan gambar yang baik. Itulah yang dinamakan prinsip menggambar model kesatuan. Berikut contoh-contoh gambar model yang baik dan yang tidak memenuhi prinsip kesatuan dalam menggambar model. Okay class, we will stop here. I'll see you again tomorrow. Have a nice day. Untuk materi kita selanjutnya yaitu unsur-unsur menggambar model. Untuk tugas pertama dari Pak Riki, silakan download link yang ada di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen.